Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas yang judulnya adalah tahapan penelitian tindakan kelas. Nah, kalau sebelumnya sudah mempelajari model dalam penelitian tindakan kelas, maka itu menjadi sebuah acuan untuk memahami tahapan-tahapan di dalam model tersebut, ya, atau tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, dalam model itu kan ada 4 tahapan, ya. Ada mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan atau observasi, dan tahap refleksi, gitu ya. Nah, sekarang pada setiap tahap itu apa yang dilakukan oleh peneliti, apa yang harus dilakukan oleh peneliti penelitian tindakan kelas. Mari kita lihat satu persatu, ya. Nah, pertama, dalam tahap perencanaan. Jadi sebetulnya dalam tahap perencanaan itu ada yang langsung sudah ketemu idenya tinggal disiapkan, atau juga ada yang dari mana sejak mula ide itu muncul. Jadi ada dua, ya. Misalnya kita sudah selesai nih, sudah melakukan tahap memahami masalah yang sesungguhnya di dalam kelas, artinya sudah melakukan refleksi, terus sudah memahami mana yang krusial atau yang penting untuk diselesaikan yang diselesaikan dengan cara penelitian tindakan kelas, dan juga sudah menentukan solusi atau tindakan apa yang tepat yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Misalnya itu sudah selesai semua, jadi sudah clear misalnya, ya, sudah clear. Maka tahap perencanaan berikutnya adalah menyiapkan, dia menelaah kurikulum. Nanti kan mau mengajar, jadi mengajar dengan metode apa, misalnya demonstrasi, maka kita akan telaah kurikulumnya yang nanti pada waktunya kita akan mengajar materi ini tepat tidak jika menggunakan demonstrasi. Jadi kita menelaahnya, menyesuaikannya, gitu ya. Atau bisa juga ketika sudah tahulah kemarin materi tentang bab wudu, misalnya sholat masih belum maksimal, perlu ditunjukkan atau dengan cara demonstrasi misalnya, itu juga bisa, ya. Jadi diulangi lagi, diperbaiki lagi dengan menggunakan metode demonstrasi misalkan. Sudah tahu, jadi maksudnya kalau guru sudah mengerti lah di titik-titik mana kesulitan siswa dalam pembelajaran. Jadi karena memang guru kan pedomannya ke kurikulum, ya. Lalu yang kedua, kalau sudah dipahami itu, maka berikutnya menyusun RPP, ya. Menyusun RPP, kira-kira nanti didesainnya seperti apa pembelajaran itu dengan metode yang sudah kita tetapkan. Jadi itu penting dalam PPK, biasanya ya ada RPP-nya itu, ya, karena bagaimana mungkin kita akan menjalankan proses pembelajaran sementara kita tidak mempunyai desain tertulis atau desain perencanaan, dokumen perencanaannya, gitu. Jadi ada dokumen RPP-nya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, ini kalau di sini keempat, menyusun instrumen. Jadi ketika nanti penelitian tindakan kelas, kita memerlukan apa? Data-data yang harus kita kumpulkan, data apa saja? Misalnya data tentang proses pembelajaran, atau data tentang keberhasilan siswa, atau data kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas, misalnya, atau menyelesaikan KD, atau menyelesaikan apa, ya, yang intinya ada data tes hasil belajar. Maka itu instrumen harus dipersiapkan. Jadi instrumen minimal tadi RPP-nya sudah siap, terus lembar observasinya, dan kalau memungkinkan ada yang menggunakan tes, bisa menggunakan tes, ya. Atau ada yang melihat hal lain seperti saya tidak dominan ke tesnya, tidak dominan, tidak condong atau tidak tes hasil belajar tidak jadi acuan karena mau fokus kepada motivasi siswa atau minat siswa dalam belajar, atau misalnya keaktifan siswa di dalam pembelajaran, itu juga bisa, ya. Jadi harus disiapkan. Jadi bergantung kepada proposal yang kita punya itu tadi. Yang berikutnya adalah menyiapkan media yang mau digunakannya apa, itu dimasuk ke dalam tahap perencanaan.
Lalu selain itu apa ya? Mungkin hal-hal lain yang tidak saya covering di sini itu pada tahap sebelum action, maka itu masuk ke dalam tahap perencanaan. Nah, setelah perencanaan semua sudah siap, maka kita akan masuk ke wilayah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran ini, misalnya ada yang menggunakan tindakannya berupa metode pembelajaran, maka itu yang menjadi actionnya, dilaksanakanlah di dalam sebuah pembelajaran. Atau ada yang menggunakan media misalnya, maka itulah actionnya dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan, yaitu proses kegiatan pembelajaran. Jadi melakukan penilaian hasil belajar gitu ya, melakukan pengamatan sebetulnya juga ada dalam tahap pelaksanaan gitu ya. Lalu menghadirkan observer ya, pengamat yang akan mengamati jalannya proses PTK nanti gitu ya, itu juga ada dalam tahap pelaksanaan. Nah, untuk penguatannya berikutnya adalah tahap pengamatan. Jadi seiring pelaksanaan itu dijalankan, maka pengamatan itu juga sudah mulai. Jadi pengamatan itu beriring dengan jalannya pelaksanaan ya. Jadi observer itu orang yang mengamati, melakukan pengamatan secara seksama terhadap proses jalannya pembelajaran gitu. Jadi melihat bagaimana respon-respon siswa terhadap pembelajaran. Ya, bukan aktivitas gurunya, tapi sebetulnya lebih kepada respon siswa. Ya, melihat memang tidak terlepas sih kaitannya dengan aktivitas guru. Misalnya guru menyampaikan materi, seperti apa respon siswa gitu. Otomatis ya. Yang berikutnya observer itu mencatat hal-hal yang penting yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Jadi selain ada mungkin daftar checklist, disiapkan juga kolom komentar-komentar yang memungkinkan si observer untuk menuliskan catatannya selama pembelajaran berlangsung. Nah, tahap terakhir adalah refleksi. Refleksi itu sebetulnya adalah evaluasi. Jadi keseluruhan yang tadi sudah dijalankan itu observer dengan guru yang melakukan PTK tadi melakukan diskusi, jadi sharing tadi yang hasil observer seperti apa, terus si guru sendiri merasakannya catatan-catatan dia seperti apa, bagaimana yang sudah dia alami, maka dilihat kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kelebihannya oke lah, to be continue, dilanjutkan lagi. Tapi yang kekurangan inilah atau kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam proses pembelajaran inilah yang nanti menjadi bahan masukan ketika merencanakan pada siklus berikutnya. Ya, tadi misalnya yang baru dijalankan siklus 1, maka siklus 1 itu hasil refleksinya menjadi bahan masukan untuk perencanaan pada siklus kedua. Gitu ya. Jadi antara observer, guru itu secara bersama-sama menelaah kelemahan, kelebihan, dan jangan lupa ketika ada kelemahan atau kekurangan, dicarikanlah solusi perbaikannya. Ya, perbaikannya itulah yang nanti akan dilakukan pada siklus selanjutnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagi yang punya tugas proposal, coba buat tahapan PTK sesuai dengan proposal saudara. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.